Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Awalia dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menceritakan kembali secara ringkas novel Van Arken. Suatu desa hiduplah seorang gadis yang bernama Nurmas. Ia memiliki bapak yang sedang sakit parah. Nah, beliau ini ingin pergi ke kota untuk bertemu seorang dokter yang berasal dari Belanda untuk meminta obat buat bapaknya. Sebelum ia pergi, ibunya berpesan, temuilah dokter yang bernama Van, bukan Pan, kata ibunya sambil mencatat alamat tujuan si Nurmas. Lalu di pagi hari, si Nurmas pun berangkat dari desa menuju kota menggunakan gerobak kerbau. Nah, di tengah perjalanan nih, dia bertemu dengan ibu parubaya. Parubayanya ini bertanya pada dia, "Mau kemana nak?" kata ibu parubaya tersebut. Lalu si Nurmas pun menceritakan, ia ingin pergi ke rumah Dr. Van Arken. Di daerah situ semua orang tahu Dr. Van Arken itu siapa. Dia sangat terkenal karena keramahannya, kebaikannya. Dia tanpa pandang bulu dalam memeriksa pasien, dan beliau juga menerima apapun yang dibayar oleh pasiennya tersebut, baik dari orang miskin, dari kampung, semua ia terima. Lalu ketika ibu parubaya itu tahu tujuan Nurmas, ia pun berkata, ia tahu jalan yang lebih dekat menuju rumah Dr. Van Arken. Jadi ibu parubaya itu pun mengajak bersama-sama karena selain beliau tahu jalan dekatnya, mereka juga satu arah. Lalu tak lama kemudian si Nurmas pun sampai ke alamat rumah Dr. Van Arken. Rumah Dr. Van Arken itu terlihat sangat besar, berbentuk U, dan ya sangat mewah, berbeda dengan rumah-rumah yang ada di kampung. Ia pun masuk ke halaman rumah Dr. Van Arken. Dia tidak melihat siapapun. Mungkin masih jam istirahat, kata si Nurmas dalam hati. Nurmas pun mengetok pintu rumah Dr. Van Arken. Tok tok tok. "Selamat sore," kata si Nurmas. Tak lama ia mengetok pintu, muncullah seorang laki-laki berambut pirang. Lalu dia bertanya, "Ada apa?" Terus si Nurmas bilang, "Pak dokter." Lalu Pak dokter tersebut bilang, "Iya, bisa saya bantu?" Lalu Nurmas pun bingung. Jadi Dokter Van Arken ini mempersilahkan Nurmas masuk terlebih dahulu. Lalu Dokter Van Arken ini memanggil istrinya sekaligus asistennya mendekati mereka. Kata beliau, "En, kemarilah." Nama istrinya En. Lalu datanglah istrinya tersebut. "Ada apa?" kata istrinya. "Tolong kamu periksa terlebih dahulu pasien ini," kata Dokter Van Arken. Lalu istrinya bilang, "Baiklah." Lalu dibantulah Nurmas nih untuk menaiki ranjang pasien. Lalu dia bertanya, "Siapa namamu?" "Nurmas," kata si gadis desa tersebut. Tiba-tiba Nurmas bilang, "Maaf dok, bukan saya yang sakit," kata dia kan. Dokter Van Arken bingung. "Lalu siapa yang sakit?" Terus si Nurmas bilang, "Bapak saya yang sedang sakit." Dokter Van Arken pun bilang pada istrinya, "Coba kamu panggil bapaknya yang berada di luar untuk masuk ke dalam." Dokter Van Arken ini tidak tahu kalau sebenarnya Nurmas cuma datang sendiri. Lalu dengan cepat Nurmas menjawab, "Maaf dok, bapak saya ada di kampung." Lalu Dokter Van Arken ini terkejut lah kan. Dokter Van Arken bertanya, "Kalau bapak kamu yang sakit, kenapa kamu yang ada di sini?" Si Nurmas bilang, "Bapak saya tidak bisa berdiri atau berjalan dok." Dokter Van Arken bertanya, "Lalu maksud tujuan kamu ke sini ada apa?" Nurmas menjawab,
Saya kesini untuk meminta obat untuk bapak saya, dok. Lalu dokter Van Arken menjawab, demi kebaikan kita bersama, saya tidak mau memberikan obat tersebut. Kalau kamu ingin obat ini, bawalah bapak kamu kemari. Lalu si Nurmas pun bingung kan, bagaimana cara bapak ini bisa ke rumah dokter tersebut. Terus dokter bilang, kenapa tidak memakai mobil, kata dokter tersebut kan. Lalu Nurmas bilang, di kampung tidak ada mobil, dok. Lalu dengan apa kamu kemari, kata dokter tersebut. Saya kemari menggunakan gerobak kerbau. Lalu si Nurmas pun tetap meminta obat resep itu ke dokter Van Arken. Dia memaksa dokter Van Arken untuk memberikan obat tersebut, sebab dia tahu kan gejala-gejala bapaknya sakit seperti apa. Namun dokter Van Arken tetap tidak mau memberikan obat tersebut sampai bapaknya harus bertemu langsung untuk diperiksa olehnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.